Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas materi penting yang dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan yang disusun secara lengkap dan jelas. Simak video ini sampai selesai agar setiap pembahasan dapat dipahami dengan baik. Mari kita mulai. Pada video kali ini kita akan membahas materi TKP, yaitu TKP terkait teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kita lihat terlebih dahulu tujuan diadakannya TKP ini, teman-teman. TKP ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan kita dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di mana tujuannya yaitu ingin menguji peserta dalam kemampuannya memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Perhatikan, di sini ada kata-kata secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi, pemanfaatan TIK ini yaitu untuk mendorong dan meningkatkan kinerja. Ya, di sini ada ciri-ciri soal pada TKP TIK. Adanya unsur yang berhubungan dengan TIK, teman-teman. Kemudian, permasalahan dalam soal itu berkaitan dengan keputusan terbaik yang harus diambil berdasarkan pengetahuan kita tentang TIK, ya. Jadi kita pilih jawaban terbaik atau keputusan terbaik yang bisa kita ambil di soal tersebut. Tips dan triknya yaitu yang pertama, dalam situasi di mana teknologi baru diperkenalkan, jawaban terbaik melibatkan pelatihan atau dukungan untuk mempercepat adaptasi, ya. Kita tahu di mana teknologi ini selalu update ya, teman-teman ya. Teknologi ini selalu berkembang. Oke. Dan agar kinerja kita semakin baik, kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada ya, dengan teknologi terkini. Nah, sehingga jawaban kita nanti di soal TKP TIK, di mana kita menunjukkan dukungan untuk mempercepat adaptasi tersebut ya. Lalu kita lihat jawaban kita mencerminkan kemampuan mempelajari dan menggunakan teknologi dengan baik dan kemampuan kita menyaring informasi secara bijaksana ya. Lalu yang terakhir, teknologi harusnya membawa perubahan. Pilihlah opsi yang mendukung perubahan dan perkembangan positif. Oke. Kemudian utamakan pertimbangan dampak positif dan negatif teknologi informasi komunikasi dalam menentukan jawaban. Oke, itu tadi tips dan triknya. Langsung saja kita lihat soal nomor 1. Pada bulan ini, pimpinan unit Anda menginstruksikan agar dibuatkan sebuah grup WhatsApp yang berisi seluruh pegawai pada unit tersebut untuk memudahkan komunikasi dan penyampaian laporan tugas. Setiap tim dari unit Anda diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas melalui grup tersebut. Namun ternyata terdapat perbedaan pada cara berkomunikasi langsung dengan berkomunikasi melalui media tertentu. Masing-masing memiliki etika penyampaian yang berbeda. Suatu hari, terjadi kesalahan interpretasi dari atasan Anda terhadap laporan yang Anda sampaikan. Hal ini terjadi karena penggunaan kalimat yang multitafsir dari Anda, sehingga atasan Anda memahaminya dengan tidak tepat. Mengenai hal tersebut, sikap Anda adalah, kita lihat di soal ini, posisi kita sebagai apa, teman-teman? Posisi kita di dalam soal ini sebagai pegawai ya, pegawai pada sebuah unit. Tidak dijelaskan unitnya bernama apa. Yang jelas posisi kita sebagai pegawai di sini. Case-nya apa, teman-teman? Nah, saat penyampaian komunikasi melalui grup WhatsApp, ya, adanya kesalahan interpretasi dari atasan Anda. Ya. Sehingga atasan Anda memahaminya dengan tidak tepat.
Oke, karena adanya apa tadi? Karena adanya penggunaan kalimat yang multitafsir. Oke. Solusinya apa, teman-teman? Kita lihat A. Segera memperbaiki cara komunikasi Anda melalui media komunikasi online tersebut dengan menggunakan bahasa yang tepat dan tidak ambigu. Oke, yang A ini adanya kemauan untuk belajar ya, belajar dan memperbaiki diri. Dan menyesuaikan. Di sini ya, menyesuaikan media komunikasi kita di sini, teman-teman. Oke, jadi yang A ini bagus ya. Kita simpan. Kita lanjut ke B. Melakukan perbaikan pada laporan tersebut agar atasan dapat memahaminya. Oke, yang B ini juga bagus karena segera melakukan perbaikan agar atasan dapat memahaminya ya. Oke. Tapi masih lebih baik opsi A ya, teman-teman ya. Karena dibilang di A ini segera memperbaiki cara komunikasi Anda dengan bahasa yang tepat dan ambigu. Lebih spesifik. Yang A ini lebih spesifik ya. Upaya perbaikan dan apa yang diperbaiki itu lebih spesifik ya di A daripada yang B. Kita lihat yang C, mendatangi atasan Anda secara langsung dan menyampaikan maksud dari laporan Anda tersebut. Yang C ini memang terlihat seperti menyelesaikan masalah ya. Tetapi permasalahan ini kan ada di forum ya, ada di grup WhatsApp ya, media komunikasi digital. Sehingga cara mengatasinya dengan mendatangi langsung itu kurang tepat ya. Kurang tepat dan tidak terlihat adanya upaya perbaikan kita dalam cara berkomunikasi melalui WhatsApp tersebut ya. Jadi yang C ini tidak tepat. D, menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran. Oke, ini bisa setelah solusinya dilaksanakan ya, baru hal ini jadi pelajaran. Tapi untuk soal ini, menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran bagi Anda, ini tidak menjawab case atau permasalahan yang ada ya. Jadi yang D kita singkirkan. E, menjadikan hal tersebut sebagai bahan perbincangan dengan rekan-rekan Anda. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban dengan poin tertinggi adalah B. Ya. Dan berikut urutan poin-poinnya. Ya, poin 4 itu ada di A ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut, nomor 2. Ya, kita lihat di sini. Anda adalah seorang mahasiswa yang akan melaksanakan sidang skripsi 2 hari lagi. Tadi pagi Anda diberitahukan secara tiba-tiba oleh pihak kampus bahwa 1 dari 3 orang dosen penguji ingin sidang tersebut dilaksanakan secara online karena bertepatan ia sedang melaksanakan dinas keluar kota. Mendengar hal tersebut, sikap Anda adalah, oke, kita lihat di sini posisi kita sebagai seorang mahasiswa ya. Case-nya apa, teman-teman? Saat kita mau sidang skripsi, 1 dari 3 orang dosen penguji, ingin dilaksanakan sidang itu secara online. Nah, ini dia case-nya. Ya, kita harus segera menyesuaikan diri ya, harus adaptif. Ya, adaptif dan proaktif ya. Melihat adanya perubahan, kita segera menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kita lihat opsi yang ditawarkan. A, mencoba meminta bantuan teman untuk mengajari dan mensimulasikan sidang secara online. Oke, yang A ini bagus ya. Kita langsung menyesuaikan diri untuk melaksanakan sidang secara online dan meminta bantuan teman kita untuk mengajari ya. Kita simpan yang A. B, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dan menguasai sistem aplikasi yang akan digunakan untuk sidang tersebut. Nah, yang B juga sama. Sudah segera menyesuaikan diri ya dengan cara mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, ini lebih terlihat ya, teman-teman ya, pada opsi B. Tindakan atau aksinya dalam mempersiapkan sidang tersebut ya. Disampaikan sini peralatan yang dibutuhkan ya, dipersiapkan dan menguasai sistem aplikasi.
Oke, sehingga yang B ini poinnya 5 ya teman-teman ya. Sangat bagus. Kita lihat yang C, meminta izin kepada pihak kampus agar jadwal sidang diundur. Ini tidak bijaksana. D, mencari tahu peralatan dan aplikasi apa saja yang dibutuhkan. Bandingkan B dan D. Yang D masih mencari tahu, sementara yang B sudah mempersiapkan. Ya. Jadi yang D ini kita singkirkan. E, melakukan protes kepada pihak kampus dan mengancam akan memviralkan kejadian tersebut. Wah, ini tidak perlu ya, teman-teman ya. Melakukan protes belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah B. Ya. Kemudian yang A, mencoba meminta bantuan teman untuk mengajari, itu poinnya 4 ya. Oke. Berikut urutan poinnya. Oke. Nomor 2 selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Anda bertugas sebagai seorang ASN di salah satu Pemda. Ya. Suatu hari, salah seorang rekan Anda membawa anaknya yang masih duduk di bangku TK ke kantor. Karena pada hari itu anaknya sedang libur sekolah. Tanpa sepengetahuan Anda, anak rekan Anda tersebut memainkan perangkat komputer Anda yang menyebabkan beberapa data penting menjadi terhapus. Menyadari hal tersebut, sikap Anda adalah, oke, di sini posisi kita sebagai ASN ya, teman-teman ya. ASN di salah satu Pemda. Kita lihat case-nya apa. Ada seorang anak, ya, anak dari rekan kita, yang memainkan perangkat komputer sehingga beberapa data penting menjadi terhapus. Wow. Itu case-nya ya. Sekarang kita lihat solusi yang ditawarkan dari case ini. A. Segera meminta tolong kepada unit IT untuk membantu Anda memulihkan data yang terhapus tersebut dan menjadikannya sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati. Oke, yang A ini bijaksana ya, teman-teman ya. Karena di sini permasalahannya bukan anak kecilnya ya, tapi permasalahan utamanya itu adanya data penting yang terhapus. Nah, sehingga solusinya ya meminta bantuan unit IT untuk memulihkan data tersebut, data yang terhapus tersebut ya. Oke, ini menjawab permasalahan di soal. Yang A ini bagus ya, kita simpan dulu. B, menasihati rekan Anda sekaligus orang tua dari anak tersebut agar selalu memperhatikan tingkah laku anaknya. Wah, ini kurang tepat ya. Menasihati rekan tersebut. Tidak menjadikan data-data kita yang terhapus tadi segera kembali ya. Jadi ini kurang bijaksana ya. Bukan jawabannya. C, mengusulkan kepada semua rekan agar bersama-sama menciptakan ruangan kerja yang menjadi kondusif agar data dan informasi pekerjaan terjaga dengan baik. Oke, yang C ini bagus sebagai reminder ya. Tetapi ingat, tujuan kita di TKP ini menjawab permasalahan ya, menjawab solusi, memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Permasalahannya, data penting itu terhapus, teman-teman. Apakah dengan mengusulkan untuk menciptakan ruangan kerja yang kondusif itu bisa mengembalikan data? Tidak ya. Tidak. Jadi yang C ini kita skip. D, mencoba mencari tahu bagaimana cara memulihkan data yang terhapus. Oke, yang D ini juga ada upaya ya. Ada upaya mencoba memulihkan data. Tapi di sini kurang efektif ya, teman-teman ya. Kurang efektif dan memerlukan waktu dibandingkan yang A. Jadi A ini masih lebih bagus dari D. E, segera memarahi anak tersebut agar ia menyadari perbuatannya. Oke, yang E ini dengan memarahi anak tersebut tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi yang E ini poinnya 1. B poinnya 2. C poinnya 3. D mencoba mencari tahu cara pemulihannya, ini 4. Dan jawaban terbaiknya adalah A, poin 5.
Berikut urutan poinnya, ya. Ini dia fitur terbaru di iOS CPNS, drilling soal. Dan ini hanya untuk pengguna paket Platinum. Fitur ini dirancang buat kamu yang mau latihan intensif per topik. Drilling soal bisa dikerjakan berkali-kali dengan maksimal 50 soal dan waktunya maksimal 100 menit. Selesai ngerjain, kamu akan langsung mendapatkan riwayat pengerjaan dan pembahasan lengkap. Di sini juga kamu bisa atur sendiri mau ngerjain berapa soal, berapa menit, dan bisa pilih per topik dari semua subtes SKD. Cocok banget nih buat kamu yang lagi latihan intensif. Yuk, mulai drilling soal sekarang. Ya. Baik, nomor 3 selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Anda dinyatakan lulus sebagai ASN di salah satu Pemda. Setelah mulai bekerja pada unit tersebut, Anda mulai mempelajari cara menggunakan sistem aplikasi yang ada di kantor. Anda mempunyai pengetahuan yang cukup terkait TIK karena saat bersekolah dulu, Anda sempat mengikuti kursus di bidang TIK. Setelah Anda menggunakan sistem aplikasi di kantor Anda mengetahui bahwa masih terdapat kelemahan dari sistem tersebut. Sikap Anda adalah, nah kita lihat di sini, posisi kita sebagai ASN ya, di salah satu Pemda. Case atau permasalahannya adalah, kita mengetahui bahwa masih terdapat kelemahan dari sistem TIK di kantor kita. Ya, kita tahunya karena kita sudah memiliki pengetahuan di bidang TIK ya. Karena dulu sempat mengikuti kursus. Oke. Solusinya apa teman-teman? Kita lihat yang A. Menyalahkan teman-teman Anda yang berada di unit IT karena tidak bekerja dengan baik. Wah, ini kurang tepat ya. Dengan menyalahkan orang lain, apakah permasalahan selesai? Tidak ya. Jadi ini kurang tepat. Poinnya 1. B. Cukup melaksanakan pekerjaan sebagaimana biasanya dan tidak perlu memberi tanggapan terkait sistem aplikasi tersebut. Yang B ini lebih ke cuek ya, tidak peduli. Ini juga tidak boleh teman-teman ya. Ketika kita menemukan kelemahan dari suatu sistem atau adanya kekurangan dari cara bekerja di unit kita, segera disampaikan ya, segera diatasi. Oke, jadi yang B ini poinnya 2 ini. C. Berencana untuk memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekan Anda yang bertugas pada unit IT. Oke, ada niat baik di sini. Ya, berencana memberitahukannya. Tetapi masih sebagai rencana ya. Belum ada aksi nyata. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda ya, rencana dan tindakan nyata ya. D. Melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung agar kelemahan pada sistem bisa diatasi. Oke, yang D ini sudah baik. Adanya tindakan nyata yaitu sebagai laporan kepada atasan supaya sistem diatasi ya. Sejauh ini masih D jawaban terbaiknya. Kita bandingkan dengan E. Mencatat beberapa hal yang menurut Anda masih menjadi kelemahan. Oke, yang E juga belum ada aksi nyata supaya sistem itu diatasi ya. Masih sebuah catatan. Nah, yang E ini poinnya 3 ya teman-teman ya. Dan rencana untuk memberitahukan ke unit IT itu tadi poinnya 4. Ya, sementara D melaporkan kepada atasan agar sistem diatasi, ini poinnya 5. Oke, berikut urutan poinnya. Ya, itu tadi soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5, sekaligus menjadi soal terakhir. Anda adalah seorang ASN di sebuah Pemda. Oke, berarti posisi kita sebagai ASN ya, di sebuah Pemda. Anda memperhatikan bahwa di kantor Anda belum tersedia sistem aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan. Akhirnya, setelah berkonsultasi dengan atasan, Anda mencoba untuk membuat sistem aplikasi sederhana yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan di kantor tersebut. Namun, setelah sistem aplikasi tersebut diterapkan,
dan disosialisasikan kepada seluruh pengguna jasa, Anda memperhatikan bahwa antusiasme pengguna jasa terhadap aplikasi tersebut rendah dan mereka cenderung menyukai sistem pelayanan yang lama. Menurut mereka, sistem aplikasi tersebut terlalu rumit. Nah, case-nya adalah saat kita mencoba menerapkan sistem aplikasi, menggantikan cara kerja yang lama, ya, ternyata stakeholder atau pengguna jasa kurang antusias, ya, atau kurang menyukai sistem tersebut karena dinilai terlalu rumit. Ya, padahal tujuan diadakannya sistem aplikasi untuk mempermudah pekerjaan, ya. Seharusnya makin mudah dan ringkas. Ya. Kita lihat opsi-opsi jawabannya. A. Mengadakan sosialisasi kembali kepada para pengguna jasa dan membantu mereka menggunakan sistem aplikasi tersebut dengan lebih sabar. Oke, ini bisa dipertimbangkan ya, sosialisasi kembali. B. Menyalahkan para pengguna jasa karena tidak mau menghargai dan mempelajari sistem aplikasi. Yang B nggak boleh ya, menyalahkan pengguna layanan. Ya, nggak boleh. Jadi poinnya 1. Seharusnya ketika mereka tidak menyukai sistem tersebut, itu menjadi alarm ya bagi kita untuk segera melakukan perbaikan ya. C. Membentuk posko aduan untuk menampung keluhan. Oke, ini kurang efektif ya. Kenapa harus ditampung lagi keluhannya? Karena sudah jelas di sini keluhannya adalah mereka menilai terlalu rumit. Ya, jadi ini nggak perlu menampung keluhan dan kendala yang dialami. Ya. D. Menghentikan cara pelayanan yang lama sehingga mau tidak mau para pengguna jasa terpaksa menggunakan sistem aplikasi tersebut. Yang D seperti memaksa para pengguna layanan untuk segera beralih, jadi tidak ada pilihan bagi mereka. Ya, ini sepertinya bagus, tapi hati-hati ini tidak memberikan pelayanan optimal ya. Kalau pengguna layanan sudah memberitahu sebuah kendala, itu harusnya ditanggapi dengan baik ya, bukan menjadikan mereka tidak punya pilihan lagi ya. Jadi yang D ini poinnya 2, teman-teman. Menyusun sistem aplikasi menjadi lebih ringkas dan sederhana agar pengguna jasa semakin mudah untuk menggunakannya. Oke, kelihatan di sini jawabannya ya, teman-teman ya. Karena katanya di soal sistem tersebut terlalu rumit dan solusinya adalah menjadikannya lebih ringkas dan sederhana ya. Sehingga jawaban terbaiknya adalah opsi E, ini 5. Opsi A tadi yang mengadakan sosialisasi, poinnya 4. Kemudian membentuk posko aduan, poinnya 3. Baik, soal nomor 5 selesai. Dengan selesainya nomor 5, berakhir pula pembahasan kita pada video kali ini. Ya, semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.